Pernikahan yang manis adalah pernikahan yang menghadirkan Yesus. Kalau hari ini diadakan acara ini, News dengan Melvina sudah menyebarkan undangan. Apakah semuanya virtual? Apa ada yang fisik? Ada yang fisik juga. Ya, disebarkan undangan fisik, ada yang bentuknya virtual. Tapi kan nggak 100% yang diundang hadir. Berbeda ketika Yesus diundang, dia pasti hadir. Kalau Yesus hadir, pernikahanmu jadi baik, pernikahanmu jadi manis. Awalnya manis, akhirnya manis. Itulah pernikahan yang diharapkan oleh Yesus. Dan saya berdoa bagi pernikahan Antonius dan Melvina adalah pernikahan yang manis, yang mengundang Yesus, yang menghadirkan Yesus, sehingga pernikahannya jadi manis. Dan bukan hanya ketika Yesus hadir lalu dibiarkan, enggak saudara. Tetapi ketika Yesus hadir, izinkan yang kedua, izinkan Yesus yang melakukan sesuatu, saudara, bagi pernikahanmu. Izinkan aturan Yesus ada di dalam pernikahanmu. Apa sih aturan Yesus? Saudara mau tahu aturan Yesus? Ini loh aturan Yesus. Nah, ini firman Tuhan, Bible berisi aturan. Kalau mau
Saudara, suami tidak hanya memakai kebenaran sendiri. Apa yang dianggapnya benar yaitu mau saya, kata si suami. Ya, istri juga sama. Oh, aku yang benar kok, suamiku yang salah kok. Nggak bisa, saudara. Suami istri tidak bisa memakai kebenaran masing-masing. Yang benar adalah kita bersama-sama memakai kebenaran Yesus yang ada di dalam firman Tuhan. Saudara, saya percaya semua kita yang hadir di ruangan ini, semua kita sudah bercermin, bukan? Ada yang lupa bercermin ketika datang ke tempat ini? Saya yakin semua sudah bercermin, semuanya tampil cantik, tampil ganteng, semua sudah berdiri di depan cermin, ngaca, saudara, memastikan bahwa tampilannya sudah cantik, sudah cakep, ganteng. Nah, demikianlah firman Tuhan. Ini ibaratnya cermin. Kita berkaca, memastikan hidup kita ini sudah benar atau enggak. Ya toh? Untuk tahu bahwa kita ini hidup sudah di dalam kebenaran Yesus atau belum, kita harus bercermin pada firman Tuhan. Karena itu saya berdoa, berharap semua setelah rangkaian acara selesai, Antonius dan Melvina selesai, pemberkatan nikah, resepsi, malam sebelum tidur, ada baiknya doa sama-sama, ada baiknya baca bait bersama-sama. Karena inilah resep rumah tangga yang berbahagia adalah firman Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, semua rumah tangga punya persoalan. Semua rumah tangga punya masalah. Tidak ada orang menikah tanpa masalah. Orang hidup aja ada masalah. Pastor, saya nggak mau punya masalah. Ya jangan hidup. Ya, bayi lahir, oe. Kenapa sih bayi lahir menangis? Kenapa bayi lahir menangis? Karena bayi itu tahu ketika dia keluar dari rahim seorang ibu, dia akan menghadapi yang namanya lembah air mata, masalah, saudara. Sehingga apa? Menangis. Nggak pernah saya menemukan bayi lahir itu tertawa, nggak pernah, saudara. Hidup itu penuh dengan masalah. Tapi satu hal, ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, ketika kita bergantung kepada Tuhan Yesus, Yesus berjanji Dia yang akan menjadi solusi. Tadi saya katakan masalah ada tiga: masalah keuangan, masalah keluarga, dan masalah karakter. Saudara, ini berputar-putar masalah dalam hidup kita. Tiga ini aja, mutar-mutar, saudara. Tetapi satu solusinya hanya Tuhan Yesus. Karena itu semua kita yang ada di tempat ini, semua kita yang ada di ruangan ini, biarlah kita semua bergantung kepada Tuhan, termasuk Antonius dan Melvina. Kau mau masuk di bahtera rumah tangga yang baru, kami berdoa kau menjadi pasangan suami istri yang berbahagia, sukses, diberkati Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Antonius dan Melvina juga berdoa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Doakan pekerjaanmu, doakan keluargamu, doakan keuanganmu, kesehatanmu. Ya, itu penting, saudara. Karena apa? Orang yang berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan dia nothing. Tapi dengan Tuhan dia menjadi something. Oh iya, tanpa Tuhan kita nol. Saya mau katakan pada saudara, tanpa Tuhan saya dan saudara itu nol. Tapi kehadiran Yesus, dia menjadi angka 1. Ketika angka 0 muncul angka 1 di depannya, menjadi apa, saudara? Angka perfect. Dengan kehadiran Yesus, hidup saya, hidup saudara menjadi sempurna. Semua kita perlu Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa. Saudara Antonius Salim, apakah kau bersedia menerima saudari Melvina Honoris menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Karena itu silakan boleh mengucapkan janji nikahnya, boleh saling berjabat tangan Antonius dan Melvina. Iya. Atas tuntunan Tuhan, saya Antonius Salim memilih Melvina Honoris sebagai istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak saya
yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat Antonius. Puji nama Tuhan. Kita saat giliran Melvina akan mengucapkan janji nikahnya. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan mempelai wanita akan mengucapkan janji nikahnya. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai wanita, yaitu Saudari Melvina Honoris. Mohon dijawab, apakah Saudari Melvina Honoris bersedia menerima Saudara Antonius Salim menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Iya, silakan boleh berjabat tangan kembali dan mengucapkan janji nikahnya, Melvina. Atas tuntunan Tuhan, saya Melvina Honoris memilih engkau, Antonius Salim, sebagai suami dan berjanji untuk tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang setia dalam keadaan apapun. Saya bertanggung jawab kepada anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat Saudari Melvina, cincin pernikahan mereka. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cincin di tangan saya terbuat dari emas murni, menggambarkan cinta kasih dari Antonius Salim dan juga Melvina Honoris adalah cinta kasih yang murni seperti cincin pernikahan ini. Karena itu dipersilakan kepada Saudara Antonius boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan Saudari Melvina. Saling lihat. Cincin ini berbentuk bulat, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, menggambarkan cinta kasih Saudara Antonius Salim dan Saudari Melvina Honoris adalah cinta kasih yang tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dipersilakan kepada Saudari Melvina boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan Saudara Antonius. Kita akan bersama-sama memberkati pernikahan Antonius Salim dan Melvina Honoris. Dan maut sudah dikalahkan Yesus di kayu salib, menjadi kemenangan kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan orang yang kalah, gagal dan mengundurkan diri, tetapi kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Biarlah berkat Bapa Yahweh dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus yang mempersatukan pernikahanmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita ini berkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Pasangan wanita, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan saling memberikan ciuman kudus. Persilakan Saudara Antonius. Iya. Dan inilah wajah istrimu yang tercinta, yang tercantik di dunia, Antonius. Berikan ciuman pada istri kita. Persembahan syukur dari Antonius dan Melvina. Semua karena
pasangan suami istri, Saudara Antonius Salim dan Saudari Melvina Honoris. Mereka bukan lagi dua, mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. Berikan tepuk tangan buat rombongan. Dan atas nama senior pastor kami, Pastor Yusa di Siswantoro, dan juga seluruh aktivis dan jemaat Gereja Yesus Hidup Sejati, kami mengucapkan dan sekaligus mendoakan bagi kedua mempelai menjadi pasangan suami istri yang terus berbahagia, sukses, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, amin. Dan selanjutnya sebagai seorang anak yang telah dididik, dibesarkan oleh